Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022. Selamat merayakan tahun baru semua ya, buat kita semua merayakan tahun baru 2022 Masehi. Mudah-mudahan doa terbaik semua ya untuk semua pihak. Semoga tambah sukses, terus bisa bahagia. Kan doa selalu yang indah buat semua dan mudah-mudahan tercapai. Amin. Hari ini bulan kalau kita lihat dari astrologi melewati Mars dan kemudian dia akan agak sore gitu melewati Vesta, dan pada pukul 12 ini 12 siang waktu Indonesia bagian barat dia tepat oposisi dengan Lilith. Jadi kalau kita lihat di sini pagi hari, karena mungkin juga semangat tahun baru ya, kita merasa optimis, ingin yang lebih baik ke depan, dan itu kita sudah menanamkan tekad yang lebih bulat supaya kita mengupayakan yang lebih baik ke depan ya. Dan mungkin siang hari kita merasakan ada hal yang mungkin tidak sejalan dengan bayangan kita tentang idealisme itu sebaiknya bagaimana. Kayaknya memang kan pengennya katakanlah bulan Januari minggu ketiga kita udah bisa mulai pindah rumah atau something like that ya, ada sesuatu yang besar, tapi kayaknya setelah koordinasi sini sana kok kayaknya sih agak terlalu ambisius gitu ya. Tapi anyway, agak sore lebih tenang lagi, lebih merasa bahwa ya udahlah apa yang bisa kita bikin gitu ya, walaupun kita punya rencana toh pada akhirnya kita nggak perlu ngotot segitunya, kita udah upayakan bertanya, dan yang kita bisa lakukan sekarang ya apa yang bisa disiapkan ya disiapkan saja. Kartu dari Rumi satu yang di tengah setelah diacak, the impossible made possible, very clear ya. Jadi mungkin ya itu perasaan bahwa kayaknya nih nggak oke deh, kayaknya nggak bisa deh, logika aku sih nggak bisa, tapi somehow kayak ada energi yang mengajak kita untuk berpikir barangkali kali ini ceritanya berbeda. Yang kita pikir nggak mungkin itu dimungkinkan. Tapi kalau saya melihat bulan baru di Capricorn, itu memang sebenarnya ceritanya tentang bagaimana semua hal itu dimungkinkan. Tergantung banyak hal tentunya ya. Tapi anyway, pada hari ini kita udah tahu lebih banyak tentang kehidupan ya. Kalau saya melihat sih gambar buku ini, kita udah belajar banyak lah asam garamnya, dan ini termasuk yang hari ini kayak dikasih lihat gitu ya. Sehingga kita bisa melihat ke depan mana sih sebenarnya yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang gambar ularnya ini saya melihat seperti ini untuk hari ini. Misalnya, jadi beberapa waktu lalu somehow kita berkonflik dengan seseorang karena dia posisinya lebih tinggi, akhirnya kita bisa dibilang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya gitu ya. Kemudian sebenarnya kita tahu bahwa yang dia lakukan salah, dan itu sebenarnya tanda petik juga bunuh diri gitu ya, tapi ya udahlah itu urusan siapa gitu kan. Saya juga entah kenapa pada saat itu saya harus berhadapan, berkonfrontasi dengan dia, membuat luka di hati, membuat situasi nggak nyaman dengan dia. But somehow pada hari ini kayak melihat, oh ternyata kita tuh nggak harus melakukan apa-apa kalau kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Kalau dia salah, somehow semesta yang akan ngurus. Kalau dia memang harus jatuh ya jatuh, semua itu kan pilihan pribadi. Jadi kita nggak perlu memaksakan orang untuk memilih sesuatu, juga kita nggak perlu ngomongin dia, ngomongin kejelekan dia ke orang lain. Cukup untuk kita sendiri sebagai pembelajaran, lihat ke depan. Kalau kita sudah punya rasan-rasan, ini kayaknya nggak cocok, intuisi sebenarnya. Ini yang cocok lebih ini, karena itu sesuai dengan panggilan hati saya. Cobalah untuk percaya dengan apa yang menjadi panggilan hati kita. Itu penggambarannya seperti itu. Karena kalau belum apa-apa, ide kita sudah dibunuh sama kita sendiri gitu ya. Belum apa-apa, nggak mungkin lah. Nggak banget aja. Mana mungkin, nggak bisa. Itu dari awal udah begitu ya. Semua nggak mungkin. Tapi memang selalu ada kelebihan kekurangan ya. Kalau kita melihat sesuatu tuh
penuh dengan optimis sama lebih realistis, tapi entah kenapa hari ini kayak diajak untuk berpikir lebih optimis bahwa semua itu dimungkinkan. Dan kalau kita lihat satu kartu yang jumping dari sini, the beloved ya, kalau menurut saya kembali lagi ini spirit kan, cintanya spirit. Kalau the divine sudah mau mengatakan sesuatu yang kita harus menerima hadiah tertentu, ya nggak ada yang bisa nahan. Kalau kita harus menerima tanda petik musibah, ya nggak bisa dihindarkan juga. Jadi sama gitu loh. Itu yang menurut saya ya dari penggambaran tadi. Nah, kalau kartu di sini spirit has your back ya. Jadi sebenarnya bagaimana spirit itu bisa terus mendukung kita ya, kalau kita mendukung juga, mendukung diri sendiri, mendukung cita-cita yang mulia, penggambaran dari bintang tadi. Spirit nggak mungkin mendukung kita kalau kita berada di jalan yang destruktif untuk diri kita sendiri. It's just ya kayak gitu aja, kayak kita sama anak kita. Kalau anak kita itu sesuai dengan apa yang kita pikir seharusnya, nggak usah diapa-apain, kita pasti dukung karena kita punya cinta yang luar biasa ke dia. Kalau kita melihat anak kita tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, tapi kita melihat dia bahagia di situ, kita mencoba untuk membahas, tapi somehow sampai titik tertentu kita tetap mendukung mereka sampai menemukan sendiri jalannya. Itu kan logikanya sama seperti ini. Dove spirit be peace. Jadi ya berdamai dengan situasi. Jadi kayaknya ini memang ada kekecewaan ya. Kalau saya melihat ada kekecewaan, tapi somehow kita tertolong dan kita berdamai dengan yang kita pikir kita mau dapat tapi nggak jadi. Kita pikir kita bisa laksanakan tapi tidak bisa dilaksanakan. Kalau gitu kedepannya kita perhatikan semua detail atau informasi baru yang ternyata punya dampak terhadap apa yang sedang kita lakukan, yang tadinya kita nggak kepikiran. Iya, kalau di sini saya lihat yang di belakang. Jadi ada hal yang tidak biasa ya. Jadi kalau menurut saya ini fungsi dari, kalau lihat kembali ke chart tadi, bulan yang oposisi Lilith, ini seperti ini rasanya. Kita ingin hal yang lain, kita nggak merasa bahagia dengan apa yang kita miliki. Somehow itu situasinya. Challenge-nya picking up the pieces, going, ya. Jadi kita kecewa luar biasa karena memang kita lagi nggak senang, kita nggak happy aja, nggak puas hari ini. Advice-nya jangan berhenti untuk mengupayakan. Kalau sekarang belum lengkap, belum penuh, belum selesai, terus berjalan menuju bintang. Jadi ini bintang 2 kali ya keluar ya, somehow bintang ini energinya Aquarius ya. Aquarius itu tentang perencanaan masa depan. Dan dengan siapa kita berjalan. Mungkin kita berharap ada orang tertentu yang membantu kita, ternyata dia tidak bisa membantu. Mungkin ada waktunya nanti kita menemukan bahwa teman sejati kita bukan dia. Who knows? You drain all pleasure and joy from your present moments by polluting them with guilt from past deeds done and worry about future deeds undone. Jadi ini memang tadi seperti yang sudah berkali-kali ada energi kayak kita kecewa. Ya, kecewa. Jadi kita dengan merasa kecewa, rasa bahagia itu kayak di drain, dibuang, dan kita tidak bisa merasakan kebahagiaan di present moment karena pikiran kita dipolusi dengan perasaan bersalah dari tindakan kita di masa lalu atau sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan masih worry untuk sesuatu ke depan yang kita juga belum bisa ngapa-ngapain. Ini sih tulisannya begini. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.